saya coba jelasin, coba praktekin dikit sambil biar teman-teman ingat lagi ya. Ini misalkan saya punya 2 keyframe di sini sama di sini. Nah itu ini sorry. Ini kita cari kurva yang terpengaruh oleh gerakan yang tadi saya buat. Nah ini tadi berarti saya gerakan dia di kurva Z, kurva yang biru. Nah, secara default itu Blender akan membuat handle type-nya itu nah seperti ini. Jadi ketika teman-teman baru mulai menggerakkan sesuatu, itu secara default kurva yang dibuat akan seperti ini, yaitu ada kurva yang landai, lalu curam, lalu landai lagi. Ada seseorang? Ada yang chat? Bentar Pak Arif. Oh ya. Nah, jadi secara default Blender akan bikinnya seperti ini. Jadi ada perlambatan dulu. Jadi prinsipnya kalau landai itu perlambatan, kalau curam itu percepatan. Nah, ini secara default Blender tuh bikinnya selalu gini. Kalau ada 2 keyframe di sini ya sama sini, nah, dia akan bikin di awal tuh ada perlambatan, terus di akhir gerakan juga ada perlambatan gitu. Karena menurut perhitungan komputer, hal itulah yang akan membuat gerakan benda itu jadi lembut. Nah, padahal belum tentu feel itu yang kita inginkan gitu. Bisa saja kita menginginkan di awal itu langsung percepatan, lalu baru perlambatan di akhir. Nah, untuk menghasilkan itu, kita hanya perlu membuat ini menjadi curam kurvanya, biar terjadi percepatan. Nah, untuk bikin dia curam, kita bisa menggerakkan handle dari kurva ini. Jadi kita pencet G, kita select ini, terus pencet G, lalu ini kita manipulasi seperti ini. Itu. Nah, dengan begitu dia pergerakannya di awal akan langsung cepat, baru di akhir melandai atau melambat ini. Gitu. Nah, kenapa saya bikin gitu? Karena biasanya gerakan awal sebuah benda itu terpacu atau dimulai oleh satu gaya gitu, misalkan dilempar atau didorong, jadi cenderung terjadi percepatan di awal karena ada gaya yang memulainya, nah gitu, atau ada intervensi manusia yang memulainya. Jadi di awal selalu percepatan, gitu. Nah terus ini baru pergeserannya ya, belum rotasinya. Coba kita cek, sepertinya ada kurva yang tidak diinginkan. Nah ini biar saya normalkan dulu. Swipe automatic. Nah seperti ini. Nah ini kan baru pergeserannya. Lalu untuk rotasinya gimana? Rotasinya misalkan saya mau pakai controller yang ini, yang paling dalam. Ini. Saya insert key di sini, pencet I. Nah, terus rotation. Nah, ini menginsert keyframe tapi hanya rotasi saja. Nah, di sini setelah kita insert keyframe, kita bisa mulai bikin rotasi dia. Bisa pakai ini, bisa pencet R. Nah, gitu. R terus sumbu yang diinginkan ya. Misalkan mau berotasi di sumbu X, ya pencet R lalu X. Kalau mau berotasinya di sumbu Y, ya R lalu Y.
Nah, gitu. Kalau mau rotasinya di sumbu Z, berarti ya tinggal gitu ya. Nah, saya mau pakai ini saja untuk merotasikan dia di sumbu X. Misalkan sebanyak ini. Nah, ini seberapa banyak rotasinya kita bisa lihat di sini. Nah, ini misalkan. Nah, kalau kita lihat di kurva grafik editornya, di rotasi X, nah ini juga dia si Blender akan membuat prinsip yang sama. Jadi di awal ada perlambatan, percepatan, lalu perlambatan lagi. Nah, nah ini kita nggak menginginkan ini karena kalau ada rotasinya ada perlambatan, sementara pergeserannya nggak ada perlambatan, kita lihat apa yang terjadi ya. Nah, ini. Tuh, di awal kayak ada gerakan yang nggak natural karena dia udah bergeser jauh, tapi rotasinya cuma dikit. Ini kan nggak natural. Nah gitu, kita pengennya di awal juga terjadi percepatan sama kayak pergeseran tadi. Ya. Nah ini kita bisa lakukan hal yang sama, select handle-nya, terus pencet G untuk menggeser. Nah gini, kita jadikan curam kurvanya sama kayak tadi. Nah gitu, jadi prinsipnya curam itu percepatan, landai itu perlambatan. Gitu. Nah, dengan pengetahuan ini kita bisa pakai untuk menghasilkan ilusi berat. Gitu. Misalkan kita pengen dia memantul dengan feel-nya agak ringan gitu ya. Kita bisa misalkan mulai menggerakkan pantulan-pantulannya dengan controller yang ini. Iya Pak Arif, maaf Pak Arif. Untuk rotasinya tadi grafiknya berarti ya. coba Pak bisa tidak ada landai di awal. Ya, karena menyesuaikan dengan rotasi pergeserannya kan tidak ada landai di awal. Oh gitu ya. Berarti rotasinya berarti cepat langsung cepat itu ya. Ya, menyesuaikan dengan pergeserannya. Tuh. Tuh. Nah, terus gerakan naik turunnya misalkan saya mau pakai controller yang lain, yang ini. Tujuannya saya pakai controller beda-beda biar setiap pergerakan itu bersih kurvanya gitu. Jadi gerakan naik turun itu kurvanya sendiri, grafik editornya sendiri, untuk rotasi grafik editornya sendiri, jadi nggak kecampur-campur gitu. Nah, lalu untuk naik turunnya mungkin saya mau pakai ini. Nah, ini saya mau geser pakai controller ini saya setting ke global. Nah, kayak gini. Ini, terus misalkan mau geser dia di 10, dia mau menyentuh tanah ini. Itu. Ini sama. Kita cari kurva yang terpengaruh tadi, pergeseran apa. Nah, ini pergeseran dia ya. Ini sama, biar dia meyakinkan jatuhnya ini. Nah, di pas dia nyentuh tanah ini, di sini kita perlu jadikan dia tajam atau ya tajam. Jadi kita bisa dengan cara seperti tadi menggeser ini begini ya, kita tajamkan begini, atau ada cara lain kita pakai handle type-nya itu vektor. Nah, gini, langsung tajam. Itu. Jadi kalau kita play, nah jadi makin mendekati tanah dia makin cepat karena kita tajamkan dia. Nah, misalkan teman-teman mau bikin dia kesan beratnya lebih berat lagi gitu, kita bisa bikin dia di atas ini lebih lama dengan cara membuat dia lebih landai di awal. Misalkan kita geser ini lebih
Gini. Jadi landai di awal. Jadi dia di atasnya lebih lama, terus jatuhnya cepat gitu. Tuh. Nah, ya. Tuh. Coba bandingkan dengan sebelum kita manipulasi tadi. Nah, jadi ada perlambatan sebelum nyentuh tanah itu kan jadi nggak masuk akal. Jadi tadi langkahnya kita jadikan handle type yang pas nyentuh tanah itu jadi vektor dulu, lalu di atas sini kita landaikan lagi kurvanya seperti ini. Itu. Lalu untuk balik naiknya itu momentumnya sudah pasti tidak sebesar pas dia pertama kali jatuh, ya kan? Pasti waktu yang diperlukan untuk naik juga agak lebih cepat, mungkin beda 1 atau 2 frame gitu, dan tentu saja naiknya nggak setinggi yang posisi awal tadi, nggak setinggi ini. Nah, kita kira-kira saja misalkan gini, yang awalnya segini, jadi yang kedua segitu. Nanti main-main aja sama timing ini. Gitu. Terus misalkan turunnya jadi 8 frame, yang tadinya naik 9 frame, turunnya jadi 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini kita bikin dia turun. Ini, nah ini sama, kita bikin dia tajam di bawah untuk menghasilkan ilusi berat yang tadi itu. Ini kita bisa tajamkan itu, lalu kalau pengen kita bisa geser ini lebih landai lagi biar di atas lebih lama. Sini juga. Nah, gitu. Nanti hasilnya boom, boom. Itu. Nah, nanti teman-teman tinggal lanjutin sampai momentumnya habis, sampai tinggal rendah-rendah gitu. Pokoknya makin lama mantulnya jadi makin rendah dan waktunya makin cepat gitu, karena momentumnya udah habis. Gitu sih, sekedar biar teman-teman ingat. Nah, nanti untuk bola yang lebih berat berarti teman-teman perlu adjust timingnya, mungkin timing pantulannya nggak selambat itu, atau jarak pantulan naik turunnya mungkin nggak setinggi itu, dan jumlah pantulannya mungkin jadi nggak terlalu banyak gitu ya. Nanti main-main saja sama waktu dan jarak, sama mainin kurva graph editor ini. Gitu sih. Mungkin itu pembuka latihannya. Selamat mencoba. Ya. Akan saya buka blendernya. Kita buat ini ya, UV sphere. Nah, saya coba teman-teman kalau kesulitan, saya coba terangkan dengan bola biasa dulu. Ini tampak depan. Nah. Ini ya, teman-teman di sini ibaratnya sebagai tanahnya, ya, tanahnya. Nah, itu. Nah, ini sebagai timeline-nya ya. Nah, ini. Yang pertama mungkin Pak Arif tadi langsung membuat movement dulu. Sampai 100 mungkin ya, sampai 100. Ini kita rekam auto key-nya ya. Di sini. Titik awal dan ini titik akhirnya. Titik awalnya di sini. Ini sudah sudah ada animasinya ya, sudah jadi animasi.
Nah, sebaiknya dibuat 100-100 ya. Sampai 100 saja, cukup. Nah, kalau kurang cukup nanti tambahin. Itu sudah jalan. Ini implementasi dari sini teman-teman ya. Bouncing ball. Bouncing ball itu ada kurvanya teman-teman. Nah, seperti ini ya kurvanya. Kalau kita amati, ya. Mas Rikwel, masuk? Mas Rikwel? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Mas Rikwel, ini tingginya semakin menurun apa enggak? Tingginya, puncaknya semakin Iya, turun ya? Iya, turun, Pak. Terus apa lagi Mas, ciri-cirinya Mas? Dari ini. Ciri-ciri bouncing ball ya. Itu biasanya ya itu Pak, kalau pas ke atas itu dia agak lebar, agak melambai gitu, biar naiknya tuh kesannya dari cepat ke lambat. Terus kemudian ketika bolanya turun, dia itu menukik tajam, jadi seolah-olah bolanya itu dari lambat ke cepat seperti itu Pak. Ya, betul. Betul sekali, 100. Ya. Jadi yang pertama ciri-ciri dari bola. Ya, ini sebenarnya yang kita bahas adalah bola apa ini? Bola ringan ya, bola ringan. Karena bola ringan itu cenderung memantulnya semakin berkurangnya itu teratur. Ya. Sedangkan bola yang berat, ya, bola yang berat itu cenderung memantulnya langsung turun tajam. Ya, ini ya, yang biru ini loh. Tajam. Yang bola ringan cenderung stabil. Nah, ibaratnya kita itu saat ini sudah membuat titik dari sini ke sini. Gitu ya, dari titik sini ke sini sudah kita buat. Nah, tadi teorinya semakin ke sini itu semakin melambat. Ya. Oleh karena itu kita tambahkan namanya namanya graph editor. Nah, graph editornya ini kita buat karena dari awal ini kan dia melambatnya di sini. Berarti ini harus kita modifikasi. Ini boleh kita nonaktifkan yang lain ya. Nanti karena saat ini belum digunakan. Nah, ini. Ini ya, teman-teman ya. Ini perlu kita ini sticknya, namanya stick teman-teman ya, stick. Ini yang pertama biar dia alami, set langsung semakin menurun. Semakin landai kan semakin menurun ya. Nah, semakin melambat. Melambatnya pun teratur, set gitu ya. Kalau dibuat seperti ini, nanti dia lambat semakin naik. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Semakin cepat naik. Kalian nanti bisa dicoba. Makanya dibuat seperti ini supaya dia turun cepat dan kemudian melambat. Melambatnya pun bisa kita atur. Semakin lambatnya atau segini cukup segini. Itu ya. Terus Pak, tadi kurvanya yang itu gimana? Oh ya, yang itu berarti dari kita angkat dulu. Kita angkat. Titik pertama kan berarti di atas. Nah, di atas ini, ya kan? Di atas. Terus dia tiba-tiba turun, jatuh. Jatuhnya di angka 10 misalnya. Nah, 10.
Nah, 10-nya ke sini. Nah, ini berarti yang dipakai adalah X location. Yang lainnya boleh dinaktifkan dulu. Ini ya. Berarti dari sini nggak kelihatan. Z location, sorry, Z location. Ini kan kalau kita amati kurvanya kan menurun, dia akan turun juga. Nah 10 kemudian naik lagi. Nah, naik lagi ini diangkat. Tingginya seberapa? Tingginya kalau ini bola ringan, berarti tingginya puncaknya akan menurun. Gitu. Coba. Nah, itu ya. Turun, naik. Ini boleh kita atur lagi. Terus dari katakan ini tadi jaraknya dari puncak ke sini 10. Ini ke puncak lagi harusnya menurun, ya, harusnya menurun. Mungkin dari 10 jadi 8 nanti. Nah, dari 8 kemudian 8 tambah 8, 18 tambah 8, 26. Nah, 26. Ini kita turunkan lagi. Nah, ini ya, turunkan lagi ya. Nah, turunnya juga harus sama posisinya. Kalau tadi turunnya di sini katakanlah berapa ini? Y-nya 0,05 ya. Di bagian ini juga dibuat sama, teman-teman. Pakainya apa kalau ini? Playback ya, playback. Mana playback? Atau timeline ya. Tek. Ini kita hapus, kalau double ini kita hapus. Nah, 18, 26, 26-nya ini posisinya harus, kalau mau nambah berarti bisa ya, klik kanan, horizontal atau horizontal speed. Nah, kita cari grab. Nah, ketika di sini mulai lantainya 0 ya, berarti kita cari ya namanya lantainya 0. Nah, sini. Lantainya juga dibuat 0. Mana nolnya tadi? Sini ya. Coba kita cek di sini pada saat di sini. Nah, terus frame berikutnya ini berarti kita next frame, next keyframe. Nah, di sini saya buat 0 juga, 0,005. Nah, atau sekalian dibuat 0 bagaimana Pak Nur? Boleh ya. Pada saat ini ya buat 0, pastikan 0. Next, ini juga 0. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, kuncinya di sini ya teman-teman. Nah, saya tanya Mas Erlangga, apakah ada Mas Erlangga? Erlangga. Ya, gimana? Oke. Iya, ya. Mas ini kira-kira tumpul apa lancip? Yang daerah mana? Ini toh, saya mau sini loh. Oh iya. Lembahnya ini loh. Lancip. Lancip apa tumpul? Lancip. Iya. Oke, betul sekali. Berarti di sini ini kan tumpul, sehingga kalau kita play, nah, dia kayak ada kayak kaku gitu loh, ya kayak kaku. Sehingga bagian ini sesuai dengan tadi referensinya harus dibuat. Cara merubahnya lancip ya, klik kanan, kemudian handle type vector. Nah, vector. Ini juga, ini kalau atas ini dibuat landai karena ketika bola di atas kan tidak ada nggak ada kolidernya ya, artinya nggak ada tumbukannya, sehingga dia tumbukannya ya dengan udara itu ya, makanya dia melandai. Nah, kenapa kok dia ini langsung naik? Nah, karena ada pantulan. Nah,
Nah, terus berikutnya tadi dari 18 kemudian 6 ya berarti jaraknya 8. Kemudian mungkin dari 6 ke 32 ya menurun ya. Kalau kita amati dari referensinya dia ini semakin menurun tingginya juga semakin menurun jaraknya. Semakin melemah, jaraknya semakin mengecil. Paham ya teman-teman ya? Jaraknya semakin mengecil. Sehingga jaraknya ini mungkin yang semula katakan dari 10 ke 26, 16. Nanti dari sini ke sini berarti mungkin 12. Pokoknya semakin menurun. Nah, kita coba naikkan di sini. Nah, naiknya berapa? Nah, ini naikannya juga harus segitiga, ini belaringan ya. Nah, gitu. 32 tambah 6, 32 tambah 6, 38. Turun lagi, turunkan ke 0 lagi ya. Nah, jangan sampai beda ya. Ini 0, 0,5, 1, dan nanti jadinya kayak melayang. Nah, di sini kita tambahkan handle type vektor lagi, kemudian ini juga vektor lagi. Pokoknya yang bawah harus lancip, ingat-ingat yang puncak harus tumpul. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke. Tapi jangan terlalu landai, nanti kayak lurus malah jalannya ya. Ini terus tadi jaraknya ini adalah 6, mungkin ini kemudian 5 dari 38 ditambah 5 berarti 43. Nah, naikkan lagi, semakin kecil. 43 tambah 5 berarti 48. Turunkan dan satuannya diganti 0. Nah, di sini saya handle type-nya saya buat vektor lagi, yang sebelah bawah harus vektor. Nah, terus naik lagi, tadi jaraknya 5 mungkin 3, dari 48 ke 51, naik lagi. Nah, naik 51 tambah 3, 54, 54 ke bawah lagi 0. Nah, di sini. Di sini saya tambahkan vektor. Yang ketiga mungkin 2 ya, dari 4, 54, 56. Nah, biasanya kesalahan mahasiswa itu biasanya apa Pak kesalahannya? Tergesa-gesa berhenti, kayak seakan-akan kayak direm itu loh. Nah, jadi jangan berhenti. Tadi dari jaraknya 3 ya, jadi jaraknya 2 mungkin ya. Dari 54, 56, 58 turun lagi sampai 0. Nah, di sini klik kanan, handle type-nya vektor. 58, 59 ini baru naik lagi. Nah, seperti ini. Itu ya, teman-teman ya. Ini sudah secara teori dia menurun, secara teori lagi dia apa namanya jaraknya juga semakin berkurang. Ya, kalau misalnya kurang halus bisa dihaluskan lagi bagian ini. Nah, kalau kurang halus di zoom terus. Nah, di zoom, boleh di zoom. Ini terus dinaikkan lagi boleh. Biar tidak tergesa-gesa ya. Ini juga harus vektor, handle type-nya vektor. Nah ini cukup kalau nggak salah, cukup. Oke.
Jadi seperti ini ya teman-teman. Saya simpan. Ini juga 0 ya, jangan naik. Oke. Terus ini harus saya screenshot ya ini ya. Kurvanya ya, kurvanya saya harus. Oke, seperti ini. Itu terus kita tes apakah sudah berhasil. Nah, kita play. Nah, ini. Nah, ini. Berhentinya jangan sampai terkesan mendadak ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Mungkin tidak, Pak. Tidak ya, mau dicoba lagi dulu ya. Oke. Kalau ini toh perbedaan ini ada titik-titiknya dihapus boleh. Nah, karena kalau banyak titiknya malah jadi nggak halus. Main stick aja ini. Tinggalan dikerasikan. Nah, sini. Semakin melambat boleh dinaikkan. Oke. Ya, kan sama diamati, pokoknya kuncinya jangan sampai tergesa-gesa seakan-akan dia dipaksakan berhenti ya, jangan sampai seperti itu. Harus smooth, berhentinya harus smooth. Coba saya ini ya mungkin saya tambahi 120 ya. N-nya 120. Jadi nanti ini sini ditambahin sampai mundur. Nah, coba. Dia berhentinya, oh ya kok malah turun. Oke, ini berarti ada yang harus dibenturkan. Nah, ini sudah betul. Nah, berhentinya kalem. Jadi tidak seakan-akan cuk tiba-tiba berhenti, jangan. Ya harus kalem.